Perkenalkan, saya Arina Cahani Saleh dengan NIM 230241664. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi proxy server transparent. Tujuan pembelajarannya yaitu dapat memahami fungsi server proxy, dan kita dapat memahami bagaimana proses kerja dari server proxy. Kita dapat mengkonfigurasi server proxy pada sistem operasi Linux. Kita dapat mengetahui troubleshooting yang terjadi pada server proxy, dan kita dapat menerapkan server proxy sesuai keperluan organisasi atau perusahaan. Adapun persiapan yang saya gunakan di sini yaitu laptop server yang sudah diinstal sistem operasi Linux, laptop klien yang sudah diinstal sistem operasi Windows 7, dan koneksi internet jika tersedia. Langkah pertama, di sini saya akan menginstalasi paket proxy dengan menggunakan perintah apt-get install squid. Kemudian ya, lanjut enter dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya, konfigurasi squid. Kita akan masuk pada direktori /etc/squid dengan perintah cd/etc/squid. Selanjutnya, saya memasukkan perintah nano squidconf. Lalu saya mengetikkan atau menambahkan baris perintah seperti yang ada pada tampilan ini. Untuk keterangannya, ACL access control list, ACL LAN source, SRC 192.168.10.0/24 itu menentukan bahwa akses ke proxy hanya diizinkan untuk IP dalam jaringan 192.168.10.0/24. Kemudian ada ACL site URL regex -i dalam tanda kutip /etc/squid/site, yaitu menentukan daftar situs yang diblokir berdasarkan pola URL yang ditentukan dalam berkas /etc/squid/site. Kemudian ada cache mem 256 MB yang menentukan jumlah memori yang digunakan untuk menyimpan cache. Cache mem ini tidak menentukan ukuran maksimum proses, melainkan hanya menempatkan batasan pada seberapa banyak tambahan memori squid yang akan digunakan sebagai cache pada memori objek. Kemudian cache mgr webmaster ninacom, yaitu menentukan alamat email yang digunakan untuk mengirimkan laporan masalah. Selanjutnya, http access denied, yaitu untuk menentukan bahwa akses ke situs diblokir. Kemudian http access allow LAN, yaitu menentukan bahwa akses ke proxy diizinkan untuk IP dalam jaringan yang ditentukan dalam ACL LAN. Selanjutnya http port 3128 transparent, yaitu menentukan bahwa proxy akan menggunakan port 3128 dan akan menjadi transparan, sehingga tidak perlu dikonfigurasi di setiap komputer klien. Kemudian ada visible hostname proxy.nina.com, yaitu menentukan nama host yang akan ditampilkan dalam laporan. Visible hostname ini akan muncul pada saat terjadi pesan error pada saat klien membuka alamat yang diblokir oleh server. Visible hostname ini merupakan identitas dari server proxy yang saya punya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah file dengan nama site yang akan saya gunakan untuk memblokir berdasarkan keyword atau kata tertentu, seperti pada tampilan ini. Saya akan masuk dengan perintah nano site. Kemudian saya akan memasukkan keyword yang akan digunakan untuk memblokir berdasarkan keyword ini. Selanjutnya saya akan mengecek squid apakah sudah jalan atau belum dengan menggunakan perintah /bin
/systemctl status quit. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, yang dimana aktif running, maka squid saya sudah jalan. Selanjutnya saya masuk pada langkah konfigurasi iptables. Di sini saya akan menginstal paket iptables-nya dulu dengan menggunakan perintah apt get install iptables dan tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi agar jaringan lokal pada server terhubung ke internet dengan menggunakan perintah nano/etc/sysctl.conf. Kemudian saya akan menghilangkan tanda pagar pada perintah net.ipv4.ip forward sama dengan 1. Kemudian saya akan menjalankan perintah /sbin/sysctl -p. Kemudian saya akan menjalankan perintah /sbin/iptables -t nat -a prerouting -p pcp -s 192.168.10.0/24 garis datar deport 80 -j redirect -to port 3128. Nah, untuk keterangannya pada iptables yaitu utilities command line untuk mengatur firewall pada sistem Linux, kemudian -nat merupakan spesifikasi tabel NAT yang digunakan, kemudian -a prerouting yaitu untuk menambahkan aturan pada chain prerouting, kemudian -p tcp yaitu hanya mengarahkan paket yang menggunakan protokol TCP. Kemudian -s 192.168.10.0/24 yaitu hanya mengarahkan paket yang datang dari jaringan 192.168.10.0/24. Kemudian pada deport 80 yaitu hanya mengarahkan paket yang memiliki tujuan port 80. Kemudian -j redirect yaitu mengarahkan paket yang sesuai ke port yang ditentukan. Kemudian pada port 3128, port tujuan yang digunakan untuk mengarahkan paket. Nah, untuk menyimpan aturan iptables di atas, kita akan menjalankan perintah /sbin/iptables garis datar save kurang dari /sbin/iptables garis datar save lebih dari /etc/network/iptables. Kemudian saya akan masuk pada nano/etc/network/interface untuk menambahkan script ini. Nah, script ini digunakan untuk memulihkan konfigurasi iptables yang disimpan pada file /etc/network/iptables ketika sistem melakukan boot atau ketika koneksi jaringan baru dibuka. Nah, perintah pre-up digunakan untuk menjalankan perintah sebelum koneksi jaringan dibuka. Kemudian perintah iptables restore digunakan untuk memuat konfigurasi iptables yang disimpan dalam format file yang ditentukan dalam argumen. Kemudian operator kurang dari digunakan untuk mengalihkan input dari file /etc/network/iptables ke perintah iptables restore. Nah, konfigurasi proxy server sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk pada pengujiannya. Untuk menguji jalan atau tidaknya server proxy yang sudah saya bangun ini, pertama-tama kita harus terhubung ke jaringan luar atau internet agar bisa melihat hasil yang sesungguhnya. Walaupun demikian, kita dapat menguji proxy tersebut dengan cara berikut. Yang pertama, kita akan menghidupkan komputer klien. Kemudian kita akan membuka web browser dan akan mencoba mengakses web-web yang sebelumnya sudah pernah saya buat pada materi-materi sebelumnya. Misalnya www.nina.com, mailnina.com, www.nina.com/phpMyAdmin dan lainnya.
Nah, jika web-web yang sebelumnya seperti pada tampilan-tampilan tadi tidak bermasalah atau dapat diakses, selanjutnya kita akan mencoba mengakses ke alamat http linux.org.id yang sebelumnya sudah kita set untuk diblok. Nah, jika pada web browser muncul seperti pada tampilan ini, berarti proxy server yang sudah saya buat ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk menguji dengan keyword-keyword lain, tambahkan lagi keyword-keyword lainnya ke dalam file /etc/quit/site yang sudah saya buat sebelumnya sebagai database dari keyword-keyword yang kita blokir. Nah, yang terakhir di sini saya akan menggunakan perintah tile -f /var/log/quit/access.log pada sisi server untuk melihat log pada saat menggunakan akses web dari komputer klien. Dan kita akan melihat baris log berupa alamat-alamat halaman web yang diakses oleh pengguna dari komputer klien. Kita lanjut pada latihannya. Di sini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi ulang, kemudian kita akan menguji hasil instalasi dan konfigurasi tersebut pada komputer klien. Kemudian kita akan mengubah pesan error pada proxy tersebut sesuai dengan yang saya inginkan. Terima kasih.